Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu primitif dan edukasi. Dan masih bersama dengan Kak Echa yang hobi membaca. Tadi gimana tuh Kak, duta bahasa? Jadi memang Duta baca. duta baca maksudnya. Jadi kami di Duta Baca tuh membantu pihak UPT Perpustakaan kan dalam meningkatkan literasi di kampus. Jadi kayak misalnya teman-teman nggak tahu tuh gimana caranya mengakses ke perpustakaan. Itu kami beri kasih edukasi seperti itu. Bagaimana cara meminjam buku, itu juga kami kasih tahu caranya seperti itu. Jadi terus lingkungan di sekitar perpustakaan kan orang taunya cuman perpustakaan ini cuman buku, isinya buku-buku aja, kayak gitu. Padahal di perpustakaan itu juga ada ruang komputer untuk kita skripsian, kayak gitu. Terus ada ruang membaca kayak gitu. Terus sekarang tuh ada audio visual, ruang audio visual. Udah tambah lagi ya? Iya, jadi kalau misalnya di Duta Baca tuh ada program nonton bareng. Jadi kita bakal nonton bareng, setelah nonton bareng kita lihat tuh, kita kulik isi film ini apa kayak gitu. Itu juga bisa meningkatkan literasi kita. Oh begitu. Nah Kak Echa, kalau biasanya untuk membaca ini untuk healing ya? Kan membaca salah satu healingnya Kak Echa tadi ya? Nah itu baca buku yang seperti apa? Kalau aku lebih suka baca buku-buku motivasi. Kalau misalnya lagi ada masalah berat kayak gitu, lebih ke motivasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak tertekan kayak gitu kan Kak. Jadi dengan adanya motivasi tuh kita lebih kayak ibaratkan cangkir, kalau isinya kotor kita isi yang bersih lagi. Jadi yang kotor tuh keluar kayak gitu. Kebuang jadinya kebuang kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk have fun aja, aku lebih suka ke novel-novel. Di genrenya kayak gimana biasanya? Biasanya action. Action. Bukan romance ya? Romansa juga. Tetap, tapi jarang. Langsung diklarifikasi pemirsa. Oke Kak Echa. Nah kita bahas terkait dengan narkoba tadi, dengan Pupan ya Kak ya. Nah itu Kak Echa ini kan lingkungannya jurusannya tadi teknik elektro di mana dominan laki-laki nih. Tentunya PR besar nih seorang duta Pupan ini memberi pemahaman kepada lingkungan terlebih dahulu kan ya? Iya benar. Itu gimana waktu itu? Jadi waktu teman-teman tahu kayak wah Echa ini daftar Pupan ya gitu kan. Iya kan. Jadi mereka mulai kayak jadi gimana Echa kan, terus Echa kasih tahu kan kayak hal yang nggak boleh kayak gitu. Misalnya kayak ada beberapa makanan yang ternyata itu tuh ada kandungan narkobanya kayak seperti gitu. Apa tuh Kak? Jadi kalau misalnya sekarang itu minuman saset itu tuh ada bahan-bahan yang sebenarnya itu tuh ada selulupan zat narkotika kayak gitu. Begitu. Jadi kita nggak kalau bisa menghindari untuk minuman kemasan kayak gitu. Dan itu masih dipasarkan? Masih. Yang ada kandungan itu? Ya masih. Kalau misalnya kita mengonsumsinya secara tidak berlebihan sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau terus-terusan? Terus-terusan berbahaya juga untuk kita, untuk kesehatan kita terutama kan. Jadi di minuman kemasan itu dan sekarang masih beredar ya kayak? Iya masih beredar. Zat apa sih Kak yang terkandung dalamnya Kak? Apa tuh? Apa ya? Aduh, aku lupa Kak. Nama zatnya dia berbahasa Inggris soalnya. Agak susah ya. Agak lidahnya susah. Belum terlalu terbiasa ya. Iya. Kita orang Indonesia asli. Indonesia asli. Oh gitu ya. Jadi harap untuk berhati-hati ya Kak. Lebih berhati-hati dalam memilah makanan dengan minuman kayak gitu. Jadi kita pilih tuh minuman yang sehat-sehat aja kayak air putih. Itu kan lebih sehat, yang aman-aman gitu. aja lah ya gitu ya Kak gitu. ya. Terus makanan-makanan yang kalau bisa tuh hindari dari hal-hal yang kemasan itu kayak gitu. Kita kalau bisa masak sendiri, kita masak sendiri gitu. Nah gitu. Kayaknya bisa masak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, aku juga bisa main masak-masakan. Oke, berarti berangkat dari hal-hal kecil nih, dari mulai makanan dan minuman kemasan, terus juga tadi rokok yang masih dianggap biasa maksudnya ya.
Setelah itu apa lagi tuh Kak? Obat-obatan. Obat-obatan? Ya misalnya kita sakit, Iya. tapi kita meminum yang tidak diresepkan kayak gitu. Misalnya dokter meresepkan tuh sehari 3 kali untuk 1 tablet kan misalnya kayak gitu. Tapi kita malah melebihi, itu bisa jadi overdosis kayak gitu. Jadi Bahaya juga. iya, kita harus mengamati itu resepnya juga kayak gitu. Itu juga dapat membahayakan tubuh kita. Oke, jadi memang berangkat dari hal-hal kecil, nggak langsung ke yang Iya, yang langsung bahaya kayak itu ya. ganja, Iya, sabu, nggak kayak gitu itu, ya. enggak. Jadi memang dari hal kecil, obat-obatan yang berlebihan tidak boleh juga. Berarti Iya. itu yang biasanya disampaikan ya kayak. Iya. Oke, kalau berlebihan itu efeknya akan overdosis ya Iya, kayak. bisa overdosis. Terus edukasi semacam apa lagi Kak yang biasanya disampaikan nih kepada masyarakat dan pelajar? Kalau misalnya ke masyarakat itu kalau misalnya untuk di orang tua, kita mengedukasinya orang tua itu lebih untuk kayak menghindari anak-anaknya kayak gitu. Karena dari anak-anak juga kan lebih mudah terpapar narkoba daripada kita orang dewasa kan. Kalau orang dewasa kan udah mulai Ay, bisa memilah dan iya, kayak memilih. gitu. Jadi kalau misalnya dari orang tua kita kasih tahu pengetahuan, ternyata anak nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini kayak gitu. Gitu ya. Ya, terus informasi bahayanya narkoba kayak gitu. Bagaimana ciri-ciri pengguna narkoba kayak gitu juga. Nah, gimana Kak ciri-cirinya tuh? Biasanya kalau misalnya orang yang penyalahguna narkoba, Benar. itu tuh dia secara dampak sosialnya dia tuh biasanya orang-orang yang menjauhkan diri atau dijauhi dirinya oleh lingkungan sekitar. Kenapa? Oh, Karena untuk tadi itu ya pelampiasan stres tadi itu ya? Ya, terus kayak orang tahu dia narkoba jadi kayak udah nggak mau berteman sama dia. Jadi kan buruk kan kesannya kalau kita tuh seorang penyalahguna. Terus untuk secara fisik kita bisa lihat kan misalnya dia kayak meler terus hidungnya, matanya merah kayak gitu. Lebih kayak gitu sih kalau misalnya fisik kayak gitu kan. Mudah Bisa terlihat gitu ya? Bisa Ya, terlihat. lebih terlihat. Jadi kalau misalnya kita selalu lihat dia ini udah tidur tapi kok masih kantong Merah matanya aja merah nih. aja nih kayak gitu. Oh, kantong matanya ya merah? Bagian sini merah terus matanya juga merah kayak Oh, gitu. gitu. Jadi terlihat cukup Iya, terlihat ya. kayak gitu. Jadi dan ketika sudah bertemu nih dengan pengguna narkoba, itu gimana untuk mengatasinya Kak? Kan kita nggak boleh ya langsung menjauh seperti itu kan, Iya. tidak boleh. Jadi baiknya ini bagaimana biar pemirsa opini juga pada tahu nih. Ya, jadi kalau misalnya kita bertemu dengan penyalahguna, lebih baik kita kayak memberitahu dulu, edukasi dulu. Pertama menanyakan kenapa dia bisa melakukan hal itu. Terus misalnya kalau kata dia ada permasalahan ini itu, terus kita coba bantu kasih solusi nih. Kalau memang kita sudah kayak deket kayak gitu, gimana kalau kita ikut rehabilitas kayak gitu. Kalau di rehab itu kan pihak rehabilitas itu tuh lebih banyak tekniknya untuk agar kita tuh lebih mengurangi narkoba kayak gitu. Karena pengguna narkoba itu nggak ada yang namanya sembuh Kak, tapi pulih kayak gitu. Sembuh? Iya, nggak ada kata sembuh tapi pulih. Iya. Maksudnya dalam artian seperti apa Kak? Karena kalau misalnya narkoba itu tuh kan merusak organ sel kan, Iya. organ tubuh kayak gitu. Hal yang udah rusak nggak bisa diperbaiki, tapi bisa kita hindari lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah rusak nggak bisa nih disembuhi, tapi kita bisa memulihkan hal itu kayak gitu. Jadi kita hidupnya lebih sehat lagi, udah nggak mengkonsumsi narkoba kayak gitu. Bagaimana tentang pola hidupnya, Iya. gitu ya, Lebih kayak teratur kayak dan menjauhi iya. zat terlarang tadi. Baiklah. Dan jangan lupa ingatin juga dengan Tuhan dia, karena itu kunci paling penting. Jadi balik lagi dengan keimanan ya Kak Iya. ya. Oke, sekarang kita jeda dulu ya Kak ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.